Jangan dibalik-balik ngomongnya, ngatain duit kamu murah, tapi faktanya kalian mengharapkan kedatangan turis dari Indonesia. Duit kamu murah. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas jempol dan komentar yang telah banyak dituliskan di dalam kolom komentar. Dan tulisan di dalam kolom komentar itu justru menjadi bahan pengetahuan juga untuk saya dan juga kepada teman-teman yang membacanya. Oleh karena itu, di setiap akhir video saya selalu mengatakan jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Karena saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang menguasai banyak bidang ilmu. Dan dengan kita bisa berbagi, saling menuliskan komentar, maka kita bisa saling belajar. Untuk video kali ini, saya tidak akan berbicara secara khusus tentang kosakata, tetapi kita akan berbicara yang ringan-ringan saja dengan membacakan komentar dari warganet Indonesia. Untuk itu, mari kita mulai dengan komentar pertama. Komentar pertama ini dari Mbak Ucuha ya. Mbak atau Mas ini ya. Bahas Pak Pri katanya pelancong dari Malaides bantu kereta Wush dari kebangkrutan. Ini wahamnya udah kelewatan. Saya melihat video itu ya teman-teman. Video yang dibuat oleh, ya saya nggak tahu YouTuber atau TikTokernya Malaysia, tapi dia menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, jadi wajahnya tidak kelihatan, hanya suaranya aja. Bahkan suaranya mungkin juga suara dubbing gitu ya, jadi bukan suara sebenarnya. Ya, seperti itulah. Nah, di dalam video itu dia menyatakan bahwa sebenarnya rakyat Malaysia lah yang membantu kereta api cepat Wush dari Jakarta ke Bandung itu. Karena kalau hanya mengandalkan dari orang domestik, warga negara Indonesia itu tidak cukup, itu tidak mungkin karena harga tiketnya mahal. Ketika melihat video itu saya ketawa ngakak-ngakak. Saya bilang, ya Allah ini orang wahamnya nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah gitu ya. Gini aja deh ya, tiket nonton sepak bola Rp20 atau Rp40 aja sudah kalian anggap mahal. Ini apalagi kalau tiket kereta api yang di Indonesia gitu. Logikanya tuh di mana? Mengenai soal kereta api cepat Wush ini, Bang Win Wanur itu sudah membahasnya dan Bang Win Wanur dengan semua data statistiknya dikeluarkan bahwa ternyata dari total 6 juta penumpang kereta Wush itu hanya 1% saja dari total 6 juta itu. Logika mereka ini memang kebalik-balik. 1% itu dianggap menyelamatkan yang 99% gitu. Dan ini sama, persis sama dengan cara berpikir mereka dengan hanya melihat warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, anggaplah berapa? Oke lah, anggaplah 2,8 juta atau anggaplah 3 juta. Itu nggak sampai 2% dari total seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka berpikir mereka sudah mengenal seluruh rakyat Indonesia. Sehingga mereka mengatakan semua rakyat Indonesia miskin, semua rakyat Indonesia IQ-nya rendah. Bayangkan, hanya berinteraksi dengan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia itu kurang dari 2%. Jumlah populasi Indonesia dia menganggap dia sudah mengenal 98 atau 99% seluruh populasi Indonesia. Pola ini sama dengan Wush. Hanya kontribusinya 1%, koar-koarnya mengatakan dia menyelamatkan kereta api Wush itu dari kebangkrutan. Nggak ada otak.
Nah, kita tahu beberapa hari yang lalu, itu Wakil Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia, dan juga Menteri Pertanian ya. Saya nggak tahu nama portofolio kementerian di Malaysia itu apa, tapi nama menteri itu adalah Muhammad Sabu. Jadi menteri ini yang berhubungan dengan pertanian gitu ya. Ya, seperti kita tahu petani itu sebenarnya singkatan penyangga tatanan ekonomi Indonesia. Tapi itu digunakan di Malaysia. Saya mencoba mencari berita itu di Malaysia, itu saya nggak nemu berita tentang ini. Berita itu adalah tentang Malaysia meminta agar Indonesia mengekspor berasnya ke Malaysia. Dan berita itu saya tidak melihat di Malaysia, tapi berita itu keluar di media-media mainstreamnya Indonesia, bahkan di CNN Indonesia keluar berita itu. Nah, ini tulisan dari Raizal. Kini pemimpin Malaysia datang mengemis beras ke Indonesia berharap kebagian beras swasembada pangan. Keren ya, urat malunya bukan putus tapi nggak ada. Nah, ini adalah artikel berita ya yang saya tunjukkan dari CNN Indonesia. Pertama, saya ingin menunjukkan daftar negara yang mulai hadapi masalah beras. Apa penyebabnya? Krisis beras tengah melanda sejumlah negara di Asia dan Afrika. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan regional dan mendorong negara-negara tersebut mencari solusi termasuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Terbaru, Malaysia meminta agar Indonesia membantu memenuhi dan meningkatkan produksi beras di negeri jiran itu. Pasalnya, Malaysia saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40-50% dari kebutuhan nasional dan selebihnya kebutuhan beras dipenuhi dari impor. Artinya Malaysia mengimpor beras 50-60%. Dan berita ini nggak muncul di Malaysia. Nah, saya lanjutkan bahwa salah satu negara yang bermasalah dengan ketersediaan beras itu adalah Malaysia. Negeri jiran sedang mengalami krisis pasokan beras. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Sri Haji Muhammad bin Sabu, baru-baru ini menyambangi kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk meminta stok beras. Ia menilai Indonesia memiliki teknologi lebih mahir dalam urusan pertanian ketimbang negaranya. Ini biasalah muji-muji dikit gitu ya, supaya dikasih beras gitu. Kita sangat membutuhkan beras, untuk itu kita datang ke Indonesia untuk meminta bantuan dan kita juga ingin belajar dari Indonesia bagaimana mereka bisa berjaya dalam memproduksi beras sehingga saat ini beras Indonesia berlimpah. Ujar Muhammad di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Bagaimana bisa kok Malaysia itu mau belajar dari Indonesia? Kan Indonesia itu katanya IQ-nya rendah semua. Gimana nih? Berarti IQ Malaysia lebih rendah lagi dong. Nah, menanggapi permintaan dari Malaysia itu, Menteri Pertanian Indonesia menolak permintaan ekspor beras ke Malaysia karena Indonesia ingin menjaga stoknya dulu. Jadi jangan sampai kita mengekspor tapi kebutuhan dalam negeri kita malah kurang. Jadi kita ingin memastikan kebutuhan dalam negeri kita semua terpenuhi, kalau ada lebihnya baru diekspor. Jadi bukan kayak Malaysia gitu. Kelapanya aja kurang terus berani mau mengekspor ke Cina. Nah, ini berikutnya komentar-komentar yang lebih rambang atau random. Para profesor Malaysia sering memaksakan paham bahwa Jawa adalah Melayu. Ini bukti bahwa Jawa bukan Melayu. Bahasa Jawa beda dengan Melayu. Bahasa Jawa tidak dipengaruhi bahasa Melayu, tetapi sebaliknya. Banyak kosakata Jawa masuk dalam bahasa mereka. Kosakata Jawa lebih banyak dibanding kosakata Melayu. Betul, Mas. Bahkan di dalam bahasa Jawa, untuk kita menyatakan jatuh itu mempunyai berbagai kosakata. Misalnya kalau dia jatuh ke depan, dipanggilnya berbeda dengan kalau jatuhnya ke belakang. Kemudian kalau jatuhnya akibat misalnya kakinya
keserimpet, ya, keserimpet tuh apa bahasa Indonesianya ya. Nah, itu beda, dan itu akan berbeda orang yang jatuhnya ke samping, yang jatuhnya ke belakang, itu berbeda. Oleh karena itu, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Bambang Hadar ini, bahwa kosakata bahasa Jawa itu lebih banyak ketimbang kosakata bahasa Melayu. Kemudian dari Don 69 Muk. Tapi mereka memproklamirkan diri sebagai anak Melayu Bani Jawi tanpa tahu maknanya apa. Padahal itu berarti anak Melayu keturunan Jawa. Karena Jawi sebutan untuk Jawa oleh bangsa Arab. Soalnya mereka itu ngefans Arab banget. Karena bangsa Arab lebih kenal Jawa, ya mereka mengklaim diri sebagai Bani Jawi. Kemudian dari akun, wah ini nama akunnya nanti saya sebutin, kalau dalam bahasa Minang harus disebut apa ini. Bebel itu adalah bahasa Sunda, setara dengan kanciang Minang. Bebel siah dalam bahasa Sunda itu kanciang deang. Nama akunnya adalah kucing air. Kalau dalam bahasa Minang itu kuciang ayah. Kosakata kucing air ini sangat akrab di telinga saya ketika saya dulu sekolah di Riau. Nah, ini dari Megawati Mustafa. Berdasarkan info perihal kosakata dari Indonesia yang dicomot oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia KW, tampaknya mereka tidak bekerja untuk meremajakan kamus mereka dari hasil kerja mereka sendiri. Dan lebih aneh, mereka menuduh Indonesia yang mencuri. Sementara bahasa Melayu mereka jauh dari bahasa Melayu Riau dan lebih dikenal sebagai bahasa rojak. Benar-benar membagongkan. Klaim mereka sebagai bangsa yang pandai, kaya, dan bermartabat jauh dari fakta. Dari Mas Eri Baluh. Jujur sebenarnya aku kasihan sama Pak Depri. Beliau menjelaskan sesuatu penuh dengan ilmu dan data, tapi aku yakin 1000% kalau netizen meledes banyak yang sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh Pak D ini. Jikalau ada yang ngerti, aku yakin pasti sangat sedikit dan malu untuk ikut komentar. Aku berpikir seperti itu karena aku melihat komen warga Maledes cuma bisa mencaci tanpa ilmu. Dulu Bang Winwan Nur juga seperti ini, tapi setelah melihat gaya berpikirnya Maledes seperti ini, sekarang beliau bikin konten memang gaya pikir warga Maledes juga, dan itu berhasil membuat netizen Maledes kocar-kacir. Saya balas, jadi majas atau gaya bahasanya saya perlu diubah ya, langsung nampol gitu aja. Kemudian iya Pak D, kalau bisa pemilihan kalimatnya itu yang sederhana saja dan to the point untuk bisa langsung nampol. Langsung ditabok aja Pak D. Oh ganas-ganas ini. Kemudian dari Yadi Dayak. Tapi saya suka dengan gaya bicara Pak D, punya karakter kuat dalam penuturan kosakata dan fakta yang ada. Namun orang-orang Maledes ini tidak sanggup menelaah dengan pola pikir mereka yang sempit. Tapi ujung-ujungnya saya nampol juga. Terus dari butuh anak gampang, setuju, maksudnya setuju untuk saya ubah gaya bahasa yang langsung nampol gitu ya. Saya tuh berusaha untuk memanusiakan manusia begitu ya. Itu pendapat saya. Jadi sehingga saya akan berusaha untuk menggunakan kalimat-kalimat agar mereka itu bisa berpikir. Tapi memang kadang-kadang saya dalam menyampaikan itu kesal gitu kan. Ini orang kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Saya ingat dulu salah satu guru yang mengajar kimia waktu saya SMA. Kita itu kalau di kelas tuh sering ribut kan. Begitu mata pelajaran kimia, ibu guru ini masuk di kelas, kita sesama murid itu ngobrol ribut, apa yang dilakukan ibu guru itu adalah apa? Justru ibu itu menurunkan volume suaranya. Kita yang di kelas jadi, loh, ibu kok menurunkan suaranya, kenapa? Akhirnya dipaksa untuk mendengar. Jadi kita semua dipaksa untuk mendengar apa yang disampaikan oleh ibu guru kimia tersebut. Tentu saja itu ada pengecualian jika kita menghadapi warganet sebelah ini, yang memang kadang-kadang terheran-heran ya, apakah memang ini ya ciri-ciri orang yang katanya mempunyai IQ lebih tinggi ketimbang Indonesia gitu ya. Bahkan penjelasan yang sederhana saja tidak bisa mereka mengerti.
Oleh karena itu, di dalam video saya sebelumnya kan saya mengatakan bahwa Lee Tolstoy itu mengatakan bahwa kejujuran dan kebenaran itu adalah jalannya lurus aja, singkat. Sedangkan kebohongan itu jalannya muter-muter. Nah, ini adalah yang sering kita dengar, pernah diucapkan oleh salah satu YouTuber Malaysia, dan itu diamplifikasi oleh banyak warganet Malaysia. Apa yang sering mereka ucapkan? Duit kamu murah, gitu kan ya, yang sering diucapkan. Saya ingin menunjukkan sebuah fakta. Terserah warganet Malaysia mau menerima fakta ini atau enggak, apakah masih mau meneruskan koar-koar duit kamu murah ini. Fakta itu adalah bahwa Malaysia itu menargetkan 4,3 juta turis Indonesia untuk tahun 2025. Mungkin nggak kalau duit kamu murah itu Malaysia menargetkan turis dari Indonesia? Fakta berikutnya, Indonesia tetap sebagai sumber turis kedua terbesar di Malaysia. Masih mau ngomong duit kamu murah? Kalian mengharapkan turis dari Indonesia. Kalian mengharapkan duit dari Indonesia. Kalau kalian mengatakan duit kamu murah, justru duit kalian itu yang murah. Sehingga Indonesia menjadi negara kedua terbesar yang menyumbang devisa di negara kalian. Jangan dibalik-balik ngomongnya, ngatain duit kamu murah, tapi faktanya kalian mengharapkan kedatangan turis dari Indonesia. Ya, duit kamu murah. Jika video ini informatif dan bermanfaat dan bisa membuat Anda tertawa dan gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!